Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, setelah pekan lalu kita mempelajari bersama tentang bagaimana cara membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Kafirun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara menulis surat Al-Kafirun khususnya. Dan tentunya secara umum kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf-huruf Al-Quran ataupun huruf-huruf bahasa Arab. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, tentunya agar Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara kita menulis huruf-huruf Arab atau Al-Quran. Nah, yang pertama yang perlu kalian terapkan adalah kalian harus pahami terlebih dahulu seperti apa bentuk-bentuk huruf hijaiyah, mulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Alif seperti ini, ba seperti ini, sampai dengan huruf ya. Nah, itu perlu kalian pahami terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian ketika menuliskan huruf-huruf Arab itu dimulai dari sebelah kanan. Kemudian setelah itu pahami kata per kata bahasa Arab untuk memudahkan dalam penulisan. Dan yang terakhir, ini yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana cara menyambungkan huruf-huruf Arab dengan baik dan benar. Tentunya dalam menyambungkan huruf-huruf Arab tersebut, di sini Pak Rahmat uraikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk sambung sempurna, dan yang kedua nanti ada bentuk sambung yang tidak sempurna. Bentuk sambung sempurna ini artinya huruf hijaiyah tersebut bisa bersambung di depan, di tengah maupun di belakang. Di sini Pak Rahmat sudah menuliskan beberapa bentuk aslinya, dari mulai huruf ba sampai dengan huruf ya, dan ada beberapa bentuk huruf di depan, tengah, belakang, dan ada contoh yang disambungkan. Baik, kita mulai dari bentuk yang pertama, yaitu huruf ba. Huruf ba bentuk aslinya seperti ini. Ketika huruf ba ini mau kita sambungkan, maka huruf ba ini ada bentuk huruf sambung di depan, tengah, dan di belakang. Nah, ketika di depan, caranya adalah kita mengambil ujung dari huruf ba ini, yang pertama ini, kemudian hilangkan ekornya. Ba di tengah sama seperti huruf ba di depan, sedangkan ba di belakang itu kembali ke bentuk aslinya. Ketika disambungkan, maka menjadi huruf ba sambung seperti ini. Kemudian yang kedua ada huruf ta. Ta di depan ketika disambung itu diambil ujungnya, kemudian ta di tengah diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, dan ta di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, ketika disambung menjadi bentuk seperti ini. Huruf ta. Ta di depan dan di tengah itu sama, diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika disambung seperti ini. Jim. Ketika di depan dan di tengah diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika disambung seperti ini. Ha. Ketika di depan maupun di tengah itu caranya sama, diambil ujungnya dan hilangkan ekornya, ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, ketika disambungkan maka ha seperti ini bentuknya. Sekarang yang kho.
Kha ketika di depan maupun di tengah sama, diambil ujungnya dan hilangkan ekornya. Ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Dan ketika disambung huruf kha itu seperti ini. Selanjutnya ada huruf sin. Sin ketika di depan maupun di tengah, maka caranya sama, diambil ujungnya, hilangkan ekornya. Dan ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika disambung bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada huruf shin. Shin ketika di depan dan di tengah, caranya diambil ujungnya dan hilangkan ekornya. Dan ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Dan ketika disambung bentuknya seperti ini. Shad. Shad ketika di depan dan di tengah, maka caranya sama, diambil apanya? Ujungnya dan hilangkan ekornya. Ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika disambung bentuknya seperti ini. Dod juga sama, diambil ujungnya, hilangkan ekornya. Ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika bersambung bentuknya seperti ini. Po juga sama, ketika di depan, di tengah maupun di akhir bentuknya sama. Dha juga sama, tengah, depan, tengah dan akhir bentuknya sama ketika disambungkan. Kemudian ada huruf ain. Ain ketika di depan diambil ujungnya dan hilangkan ekornya. Nah, ketika di tengah dan akhir bentuknya agak sedikit berbeda, yaitu buntet. Nah, bentuknya buntet ya. Jadi tidak ada lubangnya di sini ya. Kemudian ketika di akhir adalah kelanjutan dari bentuk tengah, tinggal ditambahkan ekor. Ghain begitu pula, sama ya. Jadi ghain di depan diambil ujungnya, ketika di tengah dan di akhir bentuknya agak buntet, dan di akhir ini tinggal ditambahkan ekornya. Fa juga sama, diambil ujungnya, hilangkan ekornya. Kemudian ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Fa ketika disambung semuanya seperti ini. Qaf sama seperti huruf fa ya, tinggal titiknya ada 2. Kaf ketika di depan maka ditambahkan garis lurus seperti ini, maka menjadi kaf di depan dan di tengah. Sedangkan di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Lam sama, diambil ujungnya, hilangkan ekornya. Ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika bersambung seperti ini. Mim, nun, ha sampai ya sama. Jadi intinya diambil ujungnya ketika di depan dan di tengah, kemudian dihilangkan ekornya. Ketika di akhir dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, itu adalah bentuk sambung sempurna, bisa bersambung di depan, di tengah maupun di belakang. Nah, sekarang yang kedua, yaitu ada bentuk sambung yang tidak sempurna. Ini yang perlu kalian hafalkan. Kenapa? Karena ketika kalian nanti akan menuliskan surat-surat yang ada di Al-Quran, nanti ini yang memudahkan kalian cara penulisannya. Bentuk sambung yang tidak sempurna ini artinya tidak bisa bersambung di tengah. Di sini ada 6 huruf dalam singkatan adi, dzari, zawa. Rahmat ulangi, adi, dzari, zawa. Nah, ini yang perlu kalian ingat dan kalian hafalkan. Kenapa? Karena huruf yang 6 ini nanti ketika kalian belajar menulis Al-Quran atau menulis kosakata bahasa Arab, itu huruf-huruf ini tidak bisa bersambung ke depan atau tidak bisa bersambung ke huruf selanjutnya. Baik, kita langsung saja ke contoh penulisannya ya. Yang pertama, baik, di sini ada latihan menulis surat Al-Kafirun. Di sini ada huruf qaf. Qaf. Qaf termasuk adi dari zawa atau bukan? Bukan ya. Itu artinya qaf bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf lam. Oke, maka ketika bersambung seperti ini penulisannya. Nah, ketika Pak Rahmat sampaikan qaf termasuk huruf adi dari zawa, maka adi dari zawa itu singkatan dari alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Ingat-ingat ya.
Oke, kemudian yang kedua, di sini ada huruf alif. Alif termasuk huruf adi dari Jawa atau bukan? Termasuk. Maka alif tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya. Huruf di depannya ada huruf lam. Nah, maka tidak bisa bersambung dengan huruf lam. Kemudian lam termasuk adi dari Jawa atau bukan? Bukan. Maka lam bisa bersambung dengan huruf di depannya. Apa huruf di depannya? Kaf. Oke. Kaf termasuk adi dari Jawa atau bukan? Bukan. Maka huruf kaf bisa bersambung dengan huruf di depannya atau huruf selanjutnya, yaitu huruf alif. Kemudian alif apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka alif tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf fa. Maka fa kita tuliskan kembali secara mandiri. Kemudian huruf fa. Fa apakah termasuk adi dari Jawa? Bukan. Maka fa bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ro. Sekarang ro apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka ro tidak bisa bersambung ke depan, yaitu huruf waw. Waw apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka waw tidak bisa bersambung dengan huruf selanjutnya, yaitu nun. Nah, maka penulisannya ketika bersambung seperti ini. Contoh yang selanjutnya, ain. Ain ya. Nah, huruf ain apakah termasuk adi dari Jawa? Bukan. Maka ain bisa bersambung dengan huruf selanjutnya, yaitu huruf ba. Ba apakah termasuk adi dari Jawa? Tidak. Maka ba bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf dal. Sekarang huruf dal apakah termasuk adi dari Jawa? Iya, maka dal tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ta. Maka ta kita tuliskan kembali secara mandiri. Kemudian ta apakah bisa bersambung dengan huruf di depannya? Mim bisa. Kenapa? Karena ta bukan adi dari Jawa, maka ta bisa bersambung dengan huruf mim di depannya. Contoh yang terakhir, di sini ada huruf ta. Ta apakah termasuk huruf adi dari Jawa? Bukan. Maka ta bisa bersambung dengan huruf depannya, yaitu ain. Ain apakah termasuk adi dari Jawa? Bukan. Maka ain bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu huruf ba. Ba apakah termasuk adi dari Jawa? Bukan. Maka ba bisa kita sambungkan dengan huruf di depannya, yaitu huruf dal. Dal apakah termasuk adi dari Jawa? Iya. Maka dal tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya, yaitu waw. Waw apakah termasuk adi dari Jawa atau bukan? Termasuk. Maka waw tidak bisa bersambung dengan huruf di depannya atau huruf setelahnya, yaitu huruf nun. Nah, seperti itulah cara kita menuliskan huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf bahasa Arab. Mungkin ini yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Rahmat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Rahmat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.